Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk sesi selanjutnya setelah tadi sholat maghrib dan isya berjamaah, untuk pukul 19.15 sampai 20 kurang lebihnya, nanti kalian akan ditemani dari Kapolsek Meranggen, yaitu Bapak Wakapolsek, Bapak sinten nggih, Pak? Oh, Bang. Oh, Bams. Terus kemudian juga Bapak Agus Supriyanto, nanti yang akan mendampingi, membimbing kalian, membina kalian mengenai materi bela negara. Mungkin itu pengantar dari saya. Waktu sepenuhnya kami berikan kepada Bapak berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala umuri dunya wa din. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu Dewan Guru SMK Bakti Nusantara Meranggen, anak-anakku, perwakilan daripada siswa ya di SMK Bakti Nusantara ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam yang indah ini kita semuanya masih diberikan taufik, rahmat, sehat, sempat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikrar bilisan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dari sejak di dunia ini dan hingga nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya dan masih diakui sebagai umatnya. Amin. Perkenankanlah, nama saya Bambang Suhartoyo, pangkat saya Inspektur Polisi 2, tugas dan jabatan saya di Polsek Meranggen sebagai Wakapolsek Meranggen. Untuk tugas dan tanggung jawab saya sehari-hari di Polsek Meranggen untuk melakukan controlling artinya mengontrol segala kegiatan organisasi Polsek, kemudian memberikan motivasi kepada semua anggota dan kegiatan di Polsek, dan melakukan kegiatan-kegiatan bersama masyarakat di wilayah hukum Polsek Meranggen. Terima kasih saya ucapkan, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dewan Ibu Guru telah berkenan dan sudi kiranya mengundang kami dari Polsek Meranggen untuk hadir di tengah-tengah anak-anak sekalian yang masih saat ini untuk menimba ilmu, belajar, dan kami diperkenankan untuk mengisi nantinya. Semoga sedikit yang kami mampu, sedikit yang kami tahu akan bermanfaat bagi panjenengan semua. Tentulah itu yang menjadi harapan daripada Bapak, Ibu dari anak-anak semua, serta daripada Bapak Ibu di pendidik di SMK Bakti Nusantara ini. Nah, pesan kami saat ini penting untuk kalian bahwa tugas daripada anak-anak di sini adalah untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan jenjang daripada proses kalian semua untuk menuju ke depan, menyongsong era ke depan adalah ada di tanggung jawab kalian semua. Jadi harapan daripada petugas kepolisian atau Bapak Polisi
berharap bermohon pada kalian ke depan, tentukan dari sekarang jangan sampai ada tindakan yang menyimpang, tindakan yang tidak sesuai dengan tata tertib. Sejak sekarang tertib di sekolahan, tertib pulang di lingkungan rumah tangga tempat tinggal, dan tertib berperilaku dimanapun kalian nanti akan menjadi tumbuh kembang dan dewasa, sehingga dari sejak perilaku saat ini ke depan dengan sikap dan kedisiplinan itulah akan mencerminkan dan menghasilkan kualitas diri kalian menjadi orang-orang yang dibanggakan dan sukses tentunya. Okay? Sanggup? Ya, jadi dari sanggup itu untuk menyatakan, menentukan, berbuat yang terbaik, berikan yang terbaik pada diri sendiri, pada orang tua, keluarga, dan pihak sekolah. Intinya adalah kalian harus selalu semangat dan berprestasi, gitu ya. Nah, ya, terima kasih atas kegiatan terselenggaranya kegiatan malam ini. Semoga nanti menjadi lancar. Semoga kita ikuti bersama, dan perkenankanlah beliau yang ada di samping saya adalah Pak Aibda Agus Supriyanto. Beliau adalah bertugas di Polsek Meranggen juga sebagai Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Babin yang membina keamanan ketertiban di wilayah lingkup desa Meranggen. Jadi interaksi sosial, interaksi masyarakat dengan polisi, polisi dengan masyarakat, atau dengan siapapun yang ada di lingkungan desa tersebut harus mengenal dan tahu tentang sosok beliau. Nah, untuk lebih lanjut, mungkin waktu dan tempat akan kami perkenankan dan berikan kepada beliau untuk memberikan sedikit perkenalan. Monggo Pak Gus. Mohon izin kemudian, terima kasih atas waktunya. Ini perkenalan dulu atau langsung mau ke materi? Langsung ke materi. Perkenalan dulu. Ini kok beda, yang sini OSIS, yang sini pramuka. Memang begitu ya. OSIS sama pramuka. Ini kelas 1, 2, 3. 10, 11, 12. OSIS yang ini berapa banyak? Berapa banyak jumlahnya yang ikut pengurus OSIS kan ini? Yang ini pengurus OSIS, yang ini ambalan, apa ambalannya kayak? Muhata Kartini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama Agus Supriyanto, pangkat Ajun Inspektur Polisi 2. Nah, dalam sistem kepangkatan, bintara tertinggi nomor 2. Namanya aja yang tinggi. Karena di atas di atas pangkat saya masih ada Ajun Inspektur Polisi 1. Nah, baru setelah itu Inspektur Polisi 2 dan seterusnya. Jabatan saya di Polsek Meranggen, Babin Kamtibmas Desa Meranggen. Jadi Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa Meranggen. Bahwa di setiap desa di seluruh Indonesia ada satu Babin Kamtibmas dan mungkin satu Babinsa dari tentara, dari TNI. Nah, dari polisi tiap desa satu Babin, bisa juga satu Babin 3 desa kalau memang kekurangan personil. Jadi tugas dan tanggung jawabnya Babin Kamtibmas salah satunya
ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di desa binaannya. Kebetulan saya desa binaannya Desa Mranggen, termasuk tempatnya SMK Bakti Nusantara. Dan beberapa bulan yang lalu mungkin, kebetulan ada 2-3 orang murid SMK Bakti delalae numpak motor ora helm. Lah ditilang nopo? Wes ora nggowo helm, urung duwe SIM sisan. STNK-ne gowo. Oh, bawa. Ya wes, sesone aja dibaleni ya. Ya wes, nek bilang nasib, ya enggak nasib. Karena nasib seperti itu masih bisa dihindari. Takdir aja masih bisa dirubah dengan doa. Iya kan? Oh iya. Apalagi ini cuma kamu bilang nasib. Jadi masih bisa dihindari. Oh ya sudah. Karena sudah terjadi ya. Nah, besok paling tidak bawalah helm. Itu menjadi salah satu contoh bela negara yang adik-adik bisa lakukan. Ini montore wis iso tuku, helme kok ora iso tuku. Larang di helm karo motore. Kalau helmnya mahal, masih lebih mahal apa yang ada di balik helm. Nah, ya kan? Ya. Jadi begitu ya, besok lain kali pakai helm. Iya. Lagi bujune. Ya besok kalau mungkin ada event safety riding atau mungkin keselamatan dari pihak tertentu, nggak tak kabari ya. Iya. Nah, nanti adik-adik bisa sekalian follow akun Polsek Mranggen. Promo gitu. Promo. Loh, iya, nanti ada di IG, Facebook maupun Twitter. Nek WA nanti WA Pak Babin atau WA Pak Wakapolsek, kalau mau silakan. Pak Kapolsek juga boleh. Pak Kapolres juga boleh. Karena apa? Orang semua ini pasti adik-adik ngerti nih, Pak Polisi ini gawiannya apa tuh? Nah, ana sing ngomong nilang. Padahal itu salah satu tindakan preemptif dan preventif bagi adik-adik semua. Kan cah sakmene iki lagi lucu-lucu nih. Nah, lagi lucu-lucu nih eman-eman yang seandainya ya, semoga tidak terjadi. Numpak motor kepleset, numpak motor. Nah, kan eman-eman toh. Eman-eman calon suami maupun istrimu nanti. Loh iya. Ya salah satunya itu, soalnya montore wong tuamu. Wong tuamu wis mikir dandani motor isih dandake anake. Motor iso dandani anake urung karuan iso dandani. Perkenalan itu dulu ya.
nanti setelah materi kalau mau tanya ataupun yang di luar konteks materi bela negara silahkan. Nanti kalau seandainya saya belum bisa menjawab, tak gawe PR, tak sinau meneh mbak aku. Langsung aja. Oke. Ya ora apa-apa. Ora ana. Lha, Dulu, Pak. wong akeh ya. Jenenge wong pasaran. Nah, sebelum masuk ke bela negara, sebelumnya kita masuk ke materi wawasan kebangsaan. Karena tidak mungkin kita melaksanakan bela negara kalau kita tidak mengetahui terlebih dahulu undang-undang yang mengatur ataupun pengertian dari bela negara. Di adik-adik saya yakin sudah mendapatkan pelajaran bela negara, salah satunya karena ada mata pelajaran PPKN. Masih ada tuh sampai sekarang? Masih. Soalnya zamanku ono. Ono. Ije ono ya. Ada yang sudah tahu apa itu bela negara? Membela tanah air. Ya, terus apa lagi? Ya, salah satunya. Negara dibela. Nah, ya, ya. Pinter kabeh lah. Cara saiki saya yakin pinter semua. Ya, salah satunya itu. Nek zaman biyen arep ulangan dadak nulis kepean, dadi kene melu sinau. Soalnya nulis kepean. Nek saiki HP cekeli tekon Mbah Google. Mesti ana kabeh. Ono sing ora ono. Ah, ya berarti Mbah Google saya kalah karo gurumu ya. Nah. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara. Karena kita di Indonesia berarti negara Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila, dasar hukum tertinggi Pancasila. di Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1940. Bahwa Bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1045 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Ono sing ngerti kewajiban bela negara pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar 1045? Nah, padahal yang Google wis ono. Begitu di Google, ini Google zaman kene SMP ono cerdas cermat masalah PMP. Lah kamu kok kena lah kena corona kok seneng? Ya pantas. Angkatan corona, angkatan Mbah Google ya.
warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara ada di dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 45, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2-nya, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Bahwa pertahanan negara seandainya terjadi ada ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri, bahwa garda terdepan yang ada untuk melakukan penangkalan maupun mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, nomor 1 TNI, kedua Polri, yang ketiga seluruh warga negara Republik Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki. Ya, ada yang non Muslim. Nggak ada, Pak. Yang di sini Muslim semua. Karena cinta terhadap negeri maupun bela negara sebagian dari iman. Jangankan mempertahankan negara, mempertahankan harta benda dari orang yang mau merampasnya saja itu diwajibkan dalam Islam. Seandainya kita meninggal dalam mempertahankan harta benda, itu pun termasuk dalam mati syahid. Pinter. Jenengmu siapa, Mas? Wah, ya sesuai jenenge. Zidan arah pinter agama ya diganti Sadran. Jeneng. Setelah mengetahui pengertian dari bela negara dan dasar hukum yang mengaturnya, unsur-unsur dalam membela negara, dalam pembelaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia itu apa saja tuh? Tadi kelihatannya sudah ada yang menyebutkan. Mbak belakang mau. Nah, cinta tanah air. Yang ndak cinta ndak mungkin diperjuangkan dan dibela. Mengikuti rambu lalu lintas. Menaati aturan, Pak. Ya, karena adik-adik masih dalam taraf belajar, taraf sekolah. Cinta tanah airnya yaitu belajar. Termasuk mencintai diri sendiri tadi, tidak melanggar peraturan lalu lintas ataupun peraturan yang ada di sekolahan SMK Bakti Nusantara ya. Itu sudah termasuk bela negara dalam poin cinta tanah air. Kalian berarti cinta terhadap alma matermu, terhadap negara. Orang kalau sudah mencintai diri sendiri, mencintai lingkungannya, mencintai alma mater ataupun sekolahnya, otomatis dia akan mencintai ruang lingkup yang lebih besar. Kalau orang dengan dirinya sendiri aja sudah abai, sudah cuek, apalagi dengan lingkungan dan teman-temannya. Luweh, kue, aku. Kalau sudah ada cinta diri sendiri, cinta lingkungannya, apa meneh kok cinta Orang ning kene iki wedok akeh wedoke ya. Mesti ada, Pak. pencinta, pengagum. Ya sing melu army. K-pop. Ono. Ya ono. Allah ya karim. Ya. Aku bingung bedake endi sing jenenge kuwi. Wonge padha kabeh. Iya, Pak. Beda. Kebar semua, Pak. Lah ngertiku padha kabeh. Lah kuwi ana merek Swallow, ana merek Plastik. Pro ATT. Kan pasti kabeh. Nah, tetep
Tetapi ada yang bisa kita contoh dari negaranya BTS atau ya Korea Selatan. Dalam Indonesia memang tidak ada wajib militer. Kalau di sana kan ada tuh, saiki ono sing lagi melu wamil kan. Nah, iya tuh. Nah, itu menjadi salah satu contoh bela negara terhadap negaranya sana, Korea. Memang Indonesia belum ada, tapi ada diwacanakan kombatan atau cadangan. Memang tidak dipersenjatai sampai saat ini. Suatu saat diperlukan, ya mbah kuwi duwene bambu runcing, mbah duwene peso dapur, ya dinggo. Nah. Nah. Terus selain cinta tanah air, ya. Terus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kan tadi masih ada kaitannya. Kalau orang sudah cinta pasti rela berkorban. Ya, nek ra cinta, carilah cinta yang lain. Orang cinta kok dipaksa. Tapi kalau cinta terhadap negara dan bangsa tanah air harus dipaksa. Momen. Ya, karena ini konsep bela negara masih di dalam lingkungan sekolah. Sasaran bela negara di lingkungan pendidikan lebih ditekankan kepada sadar akan perannya sebagai tunas bangsa. Nah, sampean-sampean semuanya ini kan masih menjadi tunas bangsa. Tak teko saiki aku tekon cita-cita. Ojo jawab cita-cita dadi nganten. Karena itu bukan cita-cita, itu kodratmu nanti menjadi seorang pengantin, istri, ibu dari anak-anak kalian, bagi yang perempuan. Nah, lah iki ya, saya bertanya, adakah yang bercita-cita menjadi abdi negara? Entah itu Polri, entah itu TNI, PNS, ya Brimob kan ya Polri. TNI. TNI. Kowat. Tinggi badan berapa? Oh ya, berarti sudah memenuhi syarat. Syaratnya sehat jasmani dan rohani. Nah, itu saja. Yaudah. Fisik jelas, karena lebih banyak di bidangnya di lapangan. TNI Polri otomatis fisik lebih diutamakan, tetapi tidak mengenyampingkan kemampuan intelijensia adik-adik semua. Ya. Gigina Kingsul. Aduh, aku tidak ngerti ya. Tapi biasanya dicabut. Harus gitu. Iya. Ben rapi tuh yo. Gini. Kan kita dihadapkan dari beberapa pilihan. Pilihan ini baik. Pasti di antara pilihan itu ada yang lebih Baik. Nah, kita pilih yang lebih baik. Pasti kan begitu. Sampean cewek, iki naksir karo sampean. Mesti kan sampean ya sortir. Golek-golek sing apik, Pak. Kira-kira sing apik ya sing tak pilih. Tapi nglarani. Sebelum sampean masuk ke SMK Bakti Nusantara, pasti kan dia menyortir sekolah-sekolah lain kan. Nah. Oh ya berarti senasib sepenanggungan.
Saya pun alumni swasta. Saya muridnya Bu Masriati, Pak Bambang yang keriting itu guru-guru saya di SMA Pembangunan. Saya SMA Pembangunan, Bu Masriati, Pak Bambang. Pak Bambang itu memang dulu ngajar dua di SMA Pembangunan dan SMK Pati. Dulu ngajar saya ekonomi. Nggak tahu kalau sekarang. Iya, akuntansi lah, marahin Muhammad Sirait. Kalau Bu Masriati, sejarah. Oh, saya iya sejarah. Iya, Pak. Sejarah Indonesia, Pak. Galak lah. Asik, Pak, asik. Ora galak oh. Asik. Tapi nak mulang aku nggo kursi ning ngarepe dhek. Asik, Pak. Tahu ini. Malah enak sekolah digoleki kan ngantuke. Kok sekolah saiki enak. Gimana, Pak? KKN kan wis nganu kabeh tau wingi. Minim, Pak. 70. Iya, itu tenang pasrahke pada Bu Guru dan Pak Guru. Ya. Terus lanjut ya. Paham nilai perjuangan bangsa, paham arti pembangunan bangsa. Bahwa bangsa Indonesia ini bisa merdeka sampai umur sekarang berapa tahun kemerdekaan Republik Indonesia? 75. 78. Berapa tahun pertanyaannya? 77 tahun. Itu bukan hadiah ataupun pemberian dari negara lain. Merupakan perjuangan dari para pendahulu kita. Pahlawan-pahlawan yang sudah memperjuangkan Indonesia sehingga bisa merdeka sampai saat ini kita bisa menikmatinya. Tugas kalian mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan harta benda dan nyawa para pahlawan. Kira-kira saiki mengisi kemerdekaan yang bisa adik-adik lakukan. Contohnya apa wae? Ikuti Lomba upacara. apa? Cermat cerdas. Lomba apa sih? Lomba akeh. Cermat. Terus lo nyanyimu nyanyine Korea. Cerdas cermat, Pak. Oh, percuma. Ya. Lagu nasional. Jarene kok sing ora iso lagu 17 Agustus. Oh iso. Ya. 17 Agustus ora iso. Terus lombanya ya yang spesifik, yang bisa meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Ya. Nah, ya saiki e-sport ya. Turnamen FF, Pak. Ya. Terus COD Mobile apa meneh? PUBG apa meneh? Iya. Mobile Aku Legend. dolanan. Mobile Legend, Pak. Wis pokoknya mau ngerti kabeh aku berarti kan ya dolanan. Game rasis, Pak. Nak kuwi aku ora main. FF, Apa kuwi? Apa kuwi sing gambar-gambar kuwi? Segitiga kuwi. Oh iya. Oh, malah aku maine kucing Tom kuwi lho. Nah, kuwi malah aku main. Nah. Selain yang adik-adik sebutkan, karena masih dalam lingkungan sekolah yang tadi bisa dilaksanakan upacara ini upacaranya tiap hari apa? Tiap hari Senin. 17. Senin sama 17. Sama hari besar nasional. Bulan November ini ana upacara ra? Selain hari Senin. Apa itu? Kapan?
Hah? Tanggal piro? 10 November. Iya. Hari Pahlawan. Terus belajar yang rajin. Itu salah satu mengisi pembangunan dan kemerdekaan yang sudah diperoleh selama ini. Udah selesai. Oh ya. Ya. Selain cinta negara, ada satu sedikit tambahan yang perlu saya sampaikan, bahwa di negara kita saat ini lagi gencar-gencarnya paham radikalisme dan khilafah. Kalau rasisme untuk di Indonesia itu saya kira masih ada, tapi sudah tidak terlalu lah. Sedikit punah Pak. Wah, dirasisi apa? Tionghoa? Ora. Ada Karena hitam, Pak. bibit radikal terorisme itu paling gampang masuk dari segi agama, dan kebetulan yang paling untuk saat ini yang paling mudah itu dari agama Islam. Hah? Blok? Pemain Smackdown, Pak. Pemain Smackdown itu loh Pak. Oh, Islam Makassar. Pemain Smackdown ya. Nah, Iya, itu Pak. UFC ya. Oh, John Cena. Ya, saya kira jadi pemain film ya. Jadi adik-adik juga harus bisa memfilter mana-mana ajaran yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan paham-paham yang bertolak belakang dengan agama kita. Kebetulan kalau di Meranggen masih banyak ahlu sunnah wal jamaah. Jadi yang sekarang merubah mindset anak-anak muda yang sekarang, mulai dari jenjang pendidikan sudah ada, kembali ke Quran dan Sunnah. Kalau saya tidak perlu kembali, saya tidak pernah keluar. Nah, iya kan? Dengan ajakan kembali ke Quran dan Sunnah. Wong kita tiap hari sudah baca Al-Quran, sudah tiap hari melaksanakan Sunnah. Jadi adik-adik perlu dipahami, perlu difilter apa-apa yang masih sesuai dengan apa yang ada di bangsa Indonesia dan apa yang ada di agama Indonesia, terlepas agama apapun itu. Jadi mari bersama-sama kita cinta tanah air, kita bela negara kesatuan Republik Indonesia, dan sama-sama tangkal radikalisme dan terorisme. Saya rasa cukup sekian penyampaian dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat akun media sosial Polsek Meranggen. Namanya apa Pak? Namanya apa? Meranggen Polsek. Ya. Udah punya IG. Oh, udah punya IG. Tak follow Pak, tak follow. Eh? Tak follow. Kenangan. Kalau Pak Babin mau adik-adik mau menyimpan nomor, silahkan. Enggak lah. Gini Polsek Meranggen Pak. Iya. Nah, Follow, Pak. ana.
Sing nggawa jas merah apa biru? Biru, Pak. Oh biru. Oh. Oh hijau. Berarti ya cinta memang buta. Jangan cinta-cintaan, Pak. Ya. Bisa diikuti, bisa di-follow akun media sosial Polsek Pranggen. Nanti kalau ada masukan atau apa bisa adik-adik sampaikan. Iya, sing fotone wae ra karuan. Iya, salah satunya itu. Ada yang muda, makanya follow akun media sosial Polsek Pranggen, Twitter, Facebook, Instagram. Oh Facebook saya salah zaman kok ya, cah saiki ya. Twitteran karo IG ya. Pak, aku Facebookan, Pak. Ya, nanti kita sampaikan ke adminnya, dan adminnya termasuk salah satu polisi yang masih muda tadi. Loh, kok tenane? Tenan. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Iya, kok tak sampai ke adminnya. Karena adminnya ada 4 orang. Ibu-ibu puluhan 3, yang Pak Polisi 1. Siapa nih? Asmine sinten? Namanya siapa? Oh, Alvin. Kandius Alvin. Nah, situ nanti ada. Cari aja yang Kandius Alvin. Tapi sayangnya sing ibu puluhan wis do duwe bojo. Ya. Nek anake do duwe. Anak ibu puluhan, anak Pak Polisi do duwe. Tapi ngenteni suwi. Ya. Ya. Lah wong jenenge cinta belum berjuang kok wis mundur. Berhari apa? Jare sapa? Tidak seperti itu. Saiki aku tekon. Gladiator wajahnya kaya apa? Modelnya kaya apa? Hah? Lah iya. Hah? Vicky Prasetyo. Kowe nak seriusan karo Vicky? Lah enggak kan? Fisiknya tidak menjamin. Salah satunya itu. Elek ana duwite akeh. Kuwi akeh sing gelem. Nah, kita nggih contoh meneh Andika Kanjeng Ben. Badan Tanfan mosok ora kenal. Lah iya kan aku rada nggo bahasa Inggris Kanjeng Ben. Kanjeng. Artinya apa, Pak? Hah? Artinya apa? Apa wi? Artinya apa? Ora ngertine. Ganteng ra? Dimas Kanjeng. Bagus ra? Ya wes nek kanggomu bagus gagah berarti itu bisa menjadi tolok ukur kamu. Yen dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Iya, itu salah satunya. Sampean, oh cah kae iso pinter, sinau. Wong mlebu kene bareng-bareng. Aku kudu minimal iso lah imbang karo dhek. Nah iso luwih minimal pokoknya maksimal tinggi dari dia. Itu dalam hal persaingan yang positif. Mustahil. Baru dicoba kok ya. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Cintai dulu, berjuang dulu, masalah hasil itu nanti pasti akan ya usaha hasilnya tidak akan mengkhianati usaha kalian. Usaha dan doa. Ikhtiar, usaha, tawakal. Oh ya, Lanjut, ya Pak. sudah. Nanti
tanya-tanyanya dilanjut di media sosial Polsek Meragen ya. Nanti ya. Lain kali nanti kita sambung lagi kalau ada pertemuan atau perjumpaan yang seperti ini lagi. Saya kira dari saya cukup sekian. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kebenaran hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak minta foto Pak. Yo. Yo. Madep sini, Pak.